Sekarang sebentar. Oke. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Aduh, maaf Ramai. Ya. Yang berikutnya kita akan membahas segmen-segmen lingkungan. Jadi segmen-segmen ini adalah semacam hal-hal yang ada di lingkungan dan mempengaruhi organisasi. Yang pertama adalah industri. Industri itu apa sih, teman-teman? Ada yang tahu definisi industri? Artinya industri itu apa? Halo. Ayo, siapa yang tahu? Ayo, teman-teman. Yang tahu, silakan berbagi. Oke. Jadi industri itu organisasi yang mempunyai satu kesamaan. Kegiatannya itu sama. Jadi misalnya produsen makanan keripik gitu, maka dia kumpulan dari produsen-produsen itu membentuk suatu industri yang namanya industri pembuat keripik. Nah, ya seperti itu. Iya. Lalu kira-kira apakah pengaruh industri kepada organisasi? Ada yang tahu? Jadi misalnya organisasi kita ada dalam suatu industri tertentu, maka pengaruhnya industri sebagai lingkungan, salah satu segmen lingkungan itu apa? Ya, betul. Jadi dalam industri itu karena kita berkegiatan yang sama, mempunyai kegiatan yang sama, mungkin juga memproduksi hal yang sama, maka terjadi persaingan antar organisasi. Oleh karena itu, ya betul. Terima kasih. Jadi organisasi itu harus menyiapkan diri untuk menghadapi pesaing-pesaingnya dalam industri. Oleh karena itu lingkungan ini sangat penting untuk diperhatikan oleh organisasi dalam hal industri. Ya. Kemudian bahan baku. Ya. Aduh, mohon maaf Ramai. Yang kedua adalah bahan baku. Segmen lingkungan yang satu ini juga penting untuk diperhatikan karena menyangkut kelangsungan produksi. Misalnya bahan baku itu sulit untuk didapatkan, maka itu akan menjadi penghalang bagi organisasi untuk melakukan produksinya. Kemudian tenaga kerja. Tenaga kerja ini organisasi juga tidak boleh asal dalam merekrut tenaga kerja, karena tenaga kerja itu harus sesuai dengan yang kita butuhkan dan dia memang mempunyai kemampuan
yang bisa membuat produksi atau membuat segala tugasnya itu berjalan dengan baik. Ya, itu betul. Segmen selanjutnya adalah keuangan. Ini bisa jadi dari mana kita dapat sumber-sumber keuangan, misalnya dari bank atau dari pemerintah, pinjaman-pinjaman tersebut, atau mungkin juga dari pemegang saham atau yang lainnya. Jika kita mengalami kesulitan dalam keuangan, itu juga akan mempengaruhi kelangsungan organisasi. Ya, betul, investor. Kemudian kita lanjutkan. Pasar. Pasar itu tempatnya konsumen berada, tempatnya permintaan atas barang yang kita produksi. Itu juga harus kita pikirkan dalam organisasi, karena ketika produk yang kita jual, misalnya produk yang kita jual itu banyak peminatnya, maka kita harus cari cara bagaimana kita bisa memproduksi lebih untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun jika di pasar itu kurang diminati, kita juga harus tahu kita nggak asal memproduksi terus, kita harus membatasinya dan mungkin beralih kepada produk yang lain yang lebih diminati, tapi masih dalam jangkauan kita. Pasar di sini maksudnya itu kebutuhan, demand, permintaan. Seberapa besar permintaan dari produk yang kita jual, misalnya tidak melulu tempat bertemunya antara penjual pembeli, ya Mbak ya. Gitu. Jadi besarnya permintaan itu juga disebut dengan pasar. Gitu. Kemudian teknologi juga dibutuhkan organisasi, mungkin bisa digunakan dalam proses produksi atau yang lainnya. Kemudian kondisi ekonomi juga sangat berpengaruh, misalnya di Indonesia yang sedang seperti itu, rupiahnya sedang melemah sekali, itu juga akan mempengaruhi organisasi dalam produksi barangnya atau lainnya juga. Kemudian pemerintah ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang diberikan dan harus ditaati oleh organisasi, serta kebudayaan. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita melakukan identifikasi elemen-elemen lingkungan. Karena saya belum bisa scan gambarnya, jadi saya coba gambar sendiri. Jadi ini adalah elemen-elemen lingkungan. Di bagian biru, yang warna biru ini adalah lingkungan, yang warna kuning adalah perusahaan, dan yang merah ini adalah kegiatan dasar. Dalam kegiatan dasar, pertama kita membutuhkan bahan yang kemudian akan ditransformasi menjadi produk dan kemudian dipasarkan atau melalui pemasaran kepada para konsumen. Dalam dalam mendapatkan bahan dibutuhkan supplier bahan. Akan saya gambar di sini. Nah, supplier bahan yang merupakan elemen dari lingkungan dibutuhkan dalam pemenuhan adanya bahan baku pada kegiatan dasar produksi. Kemudian bahan ini akan ditransformasi untuk menjadi produk